Saya udah ngomong baik-baik, tiba-tiba kepala sekolahnya ngomongnya nggak enak kan. Oh nggak bisa Pak Taufik, ada uang, ada barang. Oh saya marah dong. Iya, Ini kok jadi mau bisnis sama saya? Emang ini sekolah apa pasar gitu kan? Iya. Saya balik ke mobil, saya ambil duit 1,5 juta. Tagihannya memang cuma 1,5 juta. Iya. Itu duit 50 ribuan semua, 30 lembar. Saya timpuk tuh ke mukanya kepala sekolah. Mana sini ijazahnya? Lu mau berantem sama gua? Kita gituin bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo Sobat Warta Kota, jumpa lagi bersama saya Suprapto Sastro Atmojo dalam program Jakarta Memilih. Kali ini kami kehadiran Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Jakarta Pusat, Bapak Taufikur Rahman, Sarjana Hukum. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Pak Prapto. Saya panggil abang aja ya? Iya betul. Panggil Pak Pak aja. kayaknya nggak enak juga nih. Panggil Pak kayaknya tua banget ya kan? Oke. Bang Taufik ini sekarang menjadi caleg dari daerah pemilihan atau Dapil 1 DKI Jakarta yang meliputi 8 kecamatan di Jakarta Pusat. Tetapi sebelumnya beliau juga pernah menjadi anggota DPRD DKI Jakarta 2 periode. Dari tahun 2009, kemudian 2014 sampai 2019. Nah, 2019 beliau akan melaju ke Senayan, tapi belum beruntung, dan 2024 ini kembali ke Dapil Jakarta 1 untuk DPRD DKI Jakarta. Bang Taufik, ini terus terang aja saya setelah Bang tadi kasih kontrak politik, ini saya terus terang aja agak terkejut juga nih. Ada anggota dewan yang berani menuangkan janji secara tertulis. Ya. Nah mungkin bisa ceritakan dulu nih Bang, bagaimana ceritanya Abang begitu berani membuat janji, ada 14 janji kalau di sini, yang langsung bahkan tanda tangan di atas materai. Silakan Bang. Jadi Bang, dalam pemilu ya, menurut saya pemilu itu adalah momentum pertarungan dan pertempuran rakyat. Karena ujungnya kan nanti rakyat yang sudah datang ke TPS. Oke. Cuma momentum pertarungan dan pertempuran rakyat ini ternyata rakyat nggak pernah menang. Yang menang selalu caleg. Yang menang selalu elit. Rakyat itu cuma dapat sekantong sembako, selembar kaos tipis saringan tahu, seliter minyak. Rakyat cuma dapat setumpuk janji-janji. Rakyat cuma dapat selembar duit recehan serangan fajar. Ratusan ribu paling ya. Rakyat cuma jadi anak tangga yang diinjak-injak sama caleg atau elit untuk naik ke atas. Setelah calegnya jadi, rakyatnya dilupain. Iya. Nah, dengan kontrak politik, saya tuh pengen ngajak rakyat juga jadi pemenang dalam pemilu. Karena dengan kontrak politik ini, si caleg itu benar-benar terikat kepada janjinya. Yang apabila ternyata nanti setelah dia terpilih tidak dijalankan, itu punya konsekuensi, gitu loh. Nah, kalau ngomong ideal Bang, harusnya semua caleg itu punya perjanjian politik dengan rakyat. Harusnya perjanjian politik dengan rakyat ini, kontrak politik ini, menjadi aturan resmi dari KPU. Harusnya KPU mensyaratkan bahwa semua caleg yang maju harus punya perjanjian tertulis dengan rakyat calon pemilihnya. Supaya apa? Supaya rakyat gampang nagih janjinya sama dia setelah dia terpilih nanti. Bang, semua caleg itu ngomong dan berjanji. Pertanyaannya, bagaimana cara menagih janji omongan caleg? Nggak bisa. Omongan dan janji caleg nggak bisa ditagih. Omongan nggak bisa dipegang ya? Omongan nggak bisa dipegang, lidah tidak bertulang. Tapi dengan kontrak politik bisa. Taufikur Rahman, lu dulu pernah punya janji nih sama warga gua. Ini buktinya janji lu tanda tangan di atas materai. Dan inilah yang menjadi pembeda saya dengan caleg-caleg yang lain. Kalau nanti abang ketemu sama caleg yang lain ya, kalau nanti bapak ibu pemirsa ketemu sama caleg yang lain, selain Taufikur Rahman, saya titip satu pertanyaan. Tanya begini sama calegnya, Pak Caleg, Bu Caleg, berani nggak Anda bikin perjanjian tertulis, hitam di atas putih, tanda tangan di atas materai? Jadi suatu saat nanti Anda terpilih, gampang bagi kita rakyat untuk menagih janji kepada Anda.
Iya, Coba dengerin apa jawabannya. iya, iya, iya. Bang, ini saya baca nih kontrak politiknya kan ada 14. Pertama mulai dari hak tanah, kemudian akta kelahiran, bahaya kebakaran, turun kembali artinya turun ke bawah lah ya. Iya. Hak kesehatan warga, pengawalan musrenbang, hak anak yatim, hak pendidikan, ambulan dan tempat pemakaman, hak pekerjaan, UMKM, tanggung jawab sosial perusahaan, data terpadu kesejahteraan sosial dan perjuangan aspirasi umat beragama. Saya pengen tahu nih Bang, nih hak atas tanah ini kan sertifikat. Abang kan Jakarta Pusat, apa nggak pusing nanti Jakarta Pusat nih soal sertifikat tanah nih? Ya kalau nggak mau pusing ya nggak usah jadi anggota dewan, Bang. Jadi kalau mau jadi pohon tinggi mesti siap kena angin. Siap. Kalau nggak mau kena angin jangan jadi pohon tinggi. Terkait masalah tanah memang ada. Dan sebagai contoh misalnya, dulu rame pemerintah bikin program PTSL kan, pembuatan sertifikat yang mudah itu. Iya, Tapi iya, ternyata kan di lapangan banyak kendala. Betul. Nah, ketika insya Allah saya jadi anggota dewan, saya punya kekuasaan, saya ikut bisa melakukan pendampingan. Sehingga apabila ada mentok di mana bisa saya dorong, ada macet di mana bisa saya terobos gitu loh. Karena kan sedikit banyak sebagai anggota DPRD kan punya kekuasaan. Betul. Artinya, saya ketika terpilih akan berusaha memanfaatkan kekuasaan yang saya miliki sebagai anggota dewan untuk menjalankan isi kontrak politik. Abang kan menjadi anggota dewan sejak tahun 2009 ya berarti ya? Yes. Ini kontrak politik ini baru akan dibuat atau sudah dibuat Sejak tahun 2009, Bang. Dan tentu karena sudah pernah menjabat, berarti mestinya sudah bisa merealisasikan janji-janji ini. Betul. Apa misalnya yang sudah bisa Ini contoh dijadikan? Bang ya, suatu saat malam hari saya ditelepon sama salah satu ketua RT di Kelurahan Serdang. Di Kemayoran ya. Iya. Serdang itu salah satu kelurahan di Kemayoran. Iya. Ada anak kecil umur 2 tahun, kemudian dia yatim, nggak tahu bapaknya kemana, dan sangat miskin. Jatuh dia dari lantai 2, kepalanya nancep paku, Bang. Saking miskinnya itu anak, orang tuanya nggak berani bawa dia ke rumah sakit. Ketua RT-nya nelpon saya. Karena kita tahu aturan bahwa rumah sakit tidak boleh menolak pasien gawat darurat, akhirnya kita jemput itu anak, kita bawalah ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, mau kita urus surat-suratnya, boro-boro BPJS, Bang. Bahkan anak ini, namanya itu belum masuk ke dalam kartu keluarga ibunya. Artinya ini anak statusnya gelap. Nggak punya status. Kan? Itu kejadian malam. Besok paginya, ya itu tadi, sebagai anggota DPRD yang punya kekuasaan, saya telepon kepala dinas Dukcapilnya, saya ceritakan kondisinya, saya minta tolong, masukin anak ini ke dalam kartu keluarga emaknya. Akhirnya proses sebentar selesai, begitu dia masuk ke dalam kakak emaknya, dapat dong dia nomor NIK. Begitu dia punya nomor NIK, sebagai anggota DPRD yang punya kekuasaan, saya telepon kepala BPJS-nya. Tolong bantu saya, bikin BPJS-nya. Akhirnya proses sebentar selesai jadi BPJS-nya. Akhirnya dioperasi tuh anak. Artinya Bang pernah menggunakan kekuasaan untuk merealisasikan janji ini ya? Justru dengan kekuasaan saya bisa melaksanakan janji politik saya. Kalau saya nggak jadi anggota dewan, saya nggak punya kekuasaan, ya otomatis kontrak politiknya nggak berlaku. Artinya menggunakan kekuasaan untuk Yes. melaksanakan komitmen politiknya ini ya? Betul, Bang. Dan itu yang tidak dilakukan oleh banyak politisi hari ini. Ketika mereka berkuasa, mereka menumpuk kekuasaannya sendiri, bikin buncit perutnya, memperkaya dirinya, gitu loh. 5 tahun menjabat gitu ya, ketika rakyat datang kepada dia mengadukan permasalahan, dengan mudahnya dia ngomong gitu, rakyat, lu udah nggak punya hak lagi, hak lu udah gue beli, suara lu udah gue bayar, lu kan udah terima serangan fajar gue, lu udah makan duit saweran gue, iya kan? Karena ya, abang tahu sendiri lah, ujung-ujungnya nanti caleg-caleg ini kan bakal nyawer nih Bang, bagi-bagi duit. Yang ujung-ujungnya ketika dia banyak bagi duit, itu artinya dia mengeluarkan biaya yang sangat tinggi, yang itu nggak sebanding dengan penerimaan dia sebagai anggota dewan. Ya, tadi hitungan Abang bisa sampai 7M minimal untuk nyawer itu. Gimana hitung-hitungannya Bang? Harga satu kursi di DPRD DKI itu kira-kira 45.000 suara. 45.000 suara. Oke. Oke. Berarti tuh caleg, anggaplah dia nyiapin 45.000 amplop.
Iya, iya, iya. Karena dia pengen dapat kursi kan. Asumsinya yang amplop nyoblos semua ya, bisa jadi dapat Iya. amplopnya nyoblosnya nggak juga ya. 45.000 amplop dikali berapa sih sawerannya? 100.000 katakanlah, 100.000, paling oke. murah ya. Oke. Itu juga kalau nggak dipotong sama koordinatornya ya. Iya, iya. Kalau dipotong sama koordinatornya nyampe ke bawahnya berapa tuh? Ya kan? Iya, iya, Bisa iya. 50 bahkan 25. Iya, ya kan? iya. Oke, anggap 100. Hitung aja. 100.000 kali 45.000 itu 4,5 miliar. Iya, iya. Dan itu belum semua. Iya, iya. Ada lagi biaya tim sukses, cetak kaos, spanduk, Alat atribut, peraga kampanye, operasional, segala macam ya. pulsa. Terus nyumbang sono, nyumbang sini. Iya, iya. Santunan sono, santunan sini. Karena yang namanya caleg nih jelang pemilu tiba-tiba hatinya jadi baik. Apa aja yang diminta sama rakyat dikasih. Betul. Nggak punya duit juga, pokoknya kelihatan punya duit aja ya. Iya. Pokoknya tiba-tiba jadi baik mendadak. Iya, iya, oke. Cuma baiknya sekali doang. Nah, 4,5 miliar tambah biaya-biaya tadi, anggaplah 3 miliar lagi. Dia habis. Karena tiba-tiba jadi baik. Apa aja dia sumbang. Oke. Apa aja dia santunin. 7,5 miliar. 7,5 miliar. Dapat dia kursi, Bang. Oke. Jadi DPRD DKI. Nah, saya ini pernah jadi DPRD DKI. Saya tahu jumlah gaji DPRD DKI. Terakhir saya menjabat 2019, kira-kira 80 jutaan. Take home pay? Something lah. Take home- Ya, take home pay bersih. atau- Bersih oke. kita terima ke rumah. Oke, Ya. oke. Hitung aja, 80 juta kali 12 bulan, 960 juta. Oke. Kali 5 tahun masa jabatan, cuma 4,8 miliar. Sementara pada saat kampanye habisnya 7,5. Dari mana untuk menutupi kekurangan itu tuh? Itulah makanya ujung-ujungnya banyak anggota dewan atau politisi hari ini berperilaku korup. Oke. Jadi yang namanya money politik, serangan fajar, itu adalah cikal bakal terjadi yang namanya korupsi politik. Iya, iya, iya. Karena menuntut dia untuk mengembalikan modal yang dia keluarkan saat kampanye. Artinya buat perhatikan juga buat masyarakat ini, kalau dapat serangan fajar itu artinya Bapak Ibu ini dengan tanpa disadari ikut melanggengkan praktek korupsi itu ya Bang? Betul. Betul. Nih, jadi untuk Bapak Ibu Saudara pemirsa nih ya, Iya, iya. kalau ntar ketemu ada caleg-caleg yang nyawer Bapak Ibu, menurut saya ambil aja sawerannya. Iya, Terima. Tapi anggap itu sebagai rejeki. Tanpa perlu kita ngerasa terbeban buat milih dia, Iya, walaupun kita udah dikasih duit sama dia. Kita umat beragama, saya muslim Bang. Di agama saya diajarkan yang namanya hablum minallah. Hubungan manusia langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, termasuk urusan dosa. Jadi urusan dosa adalah urusan manusia langsung sama Tuhan. Iya, iya, iya. Urusan dosa bukan urusan di dalam TPS. Iya, iya, iya. Jadi Bang Prapto dikasih duit 100.000 sama caleg A, begitu masuk ke dalam TPS coblosnya caleg yang lain, abang nggak salah dan abang nggak berdosa. Justru abang cerdas, abang pinter. Itu artinya abang memberikan pelajaran Mencegah terjadinya kepada korupsi. mereka caleg-caleg jahat yang menggunakan cara-cara jahat, berusaha membeli suara rakyat, ngebohongin rakyat, nipu rakyat, pakai duit 100.000. Ya Allah Bang, 100.000 untuk 5 tahun cukup buat apa? Dan konsekuensinya kalau caleg yang katakan operasi Fajar itu atau serangan Fajar menang, dia punya komitmen politik juga nggak kepada pemilihnya? Karena sudah bagi-bagi uang di muka ibaratnya. Iya, komitmen apa? Orang dia beli putus. Beli putus ya. Iya, dia beli putus. Nggak ada komitmen yang dibangun sama rakyat. Beli putus, Bang. Beda dengan kontrak politik ini. Beda ya? dengan ini. Kontrak politik ini berlaku selama 5 tahun. Iya, iya, Sesuai dengan masa jabatan anggota dewan. Iya, iya, iya. Iya. Dan ini bisa ditagih kepada saya setiap saat. Iya, Taufikur Rahman, lu dulu pernah punya janji nih mau warga gua. Ini buktinya janji lu. Lu tanda tangan di atas materai. Di situ kan ada juga komitmen Bang Taufik ya berkaitan dengan pendidikan. Pernah nggak mengalami pernah ditagih Oh, janji iya, oleh betul, konstituen yang berkaitan dengan Betul Bang, sepanjang saya menjabat, pendidikan ini? saya itu sering banget dapat keluhan ada warga gitu ya, udah lulus sekolah ijazahnya masih ditahan gara-gara bayaran kurang. Dan kalau Bapak Ibu Saudara pemirsa ingat, di Jakarta ini sekolah negeri SMA sederajat gratis itu baru tahun 2012. Oke.
2009 saya menjabat, 2010, 2011 sekolah negeri Bang, itu masih suka nahan ijazah. Betul, ya. Itu kalau dapat kejadian kayak begitu Bang, saya samperin sekolahannya Bang. Saya datang resmi, pakai jas, pakai dasi, pakai pin emas kekuasaan DPRD. Jadi Bapak Ibu DPRD DKI itu dapat pin emas. Ada 2, 8 gram dan 10 gram, 8 gram dan 12 gram. Saya pakai itu pin emas, saya samperin kepala sekolahnya. Dan langsung saya kasih ini nama anak yang udah lulus, ijazahnya masih ditahan. Biasanya kalau sekolah negeri langsung takut. Langsung dikasih itu ijazahnya. Nah, tapi kalau untuk sekolah swasta biasanya saya negosiasi sama kepala sekolahnya. Saya ngomong baik-baik sama kepala sekolahnya, saya bilang begini. Pak Kepala Sekolah, kita sama-sama tahu sekolah adalah sarana yang sangat mulia, bisa mengangkat harkat dan derajat martabat seseorang. Ketika dia sudah lulus sekolah, bisa ngelamar kerja, mendapatkan penghasilan untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Sekarang dia udah lulus nggak bisa ngelamar kerja karena ijazahnya masih ditahan. Saya minta tolong Pak Kepala Sekolah, ini ada surat keterangan tidak mampu RT RW kelurahan. Ini ada surat pernyataan dari orang tua dan si anak kesanggupan untuk melunasi seluruh tagihannya dengan cara mencicil. Dan ini ada surat jaminan dari saya Taufikur Rahman, anggota DPRD DKI, fraksi Partai Demokrat, yang menjamin bahwa orang tua dan si anak akan menyelesaikan seluruh tagihannya. Dan ini ada uang 100.000 sebagai komitmen bahwa sejak hari ini orang tua dan si anak akan mulai mencicil sampai lunas. Kalau emang ijazah aslinya nggak bisa dikeluarin, tolong keluarin legalisirnya. Nah biasanya Bang kalau saya udah ngomong begitu, kepala sekolahnya melemah tuh. Kalau dia lagi baik dikasih ijazah aslinya, kalau dia lagi kurang baik cuma dikasih legalisirnya. Gitu Bang. Tapi pernah nggak punya pengalaman ada kepala sekolah yang katakanlah pernah. Saya udah ngomong baik-baik, tiba-tiba kepala sekolahnya ngomongnya nggak enak kan. Oh nggak bisa Pak Taufik, ada uang ada barang. Oh saya marah dong. Ini kok jadi mau bisnis sama saya? Emang ini sekolah apa pasar gitu kan? Saya balik ke mobil, saya ambil duit 1,5 juta. Tagihannya memang cuma 1,5 juta. Itu duit 50 ribuan semua, 30 lembar. Saya timpuk tuh ke mukanya kepala sekolah. Mana sini ijazahnya? Lu mau berantem sama gue? Kita gituin Bang. Karena menurut saya tidak perlu lagi berhormat-hormat dengan orang seperti itu yang menjadikan sekolah sarana yang sangat mulia menjadi tempat untuk dia berbisnis. Bisnisnya menasib rakyat. Kita kesel, kita marah. Iya. Jumlahnya banyak nggak Bang yang orang-orang yang tidak mampu yang masih berurusan dengan saya lupa Bang. Sekolah itu ya? Saya hampir lupa, tapi kalau Abang lihat kontak name di handphone saya, jadi kalau Abang ketik ijazah gitu ya di kontak name saya masih muncul nih Bang. Oke. Atin ijazah anak ditahan, Dina ijazah ditahan. Kasus ijazah ini ya. Endo ijazah ditahan, Muhimah mau nebus ijazah, Rusmawati ijazah ditahan. Jadi saking saya bingungnya, akhirnya saya simpen nama orang di handphone saya begitu Bang. Iya. Nah ini kan namanya kontrak politik. Yang biasanya namanya kontrak politik kan penyelesaiannya secara politik. Ya. Mungkin nggak kontrak politik kemudian dibawa menjadi persoalan hukum positif? Oh mungkin, sangat mungkin. Bang, perjanjian yang kita buat nih, misal kontrak politik, itu akan menjadi hukum bagi para pihak yang mengikatkan diri. Dan ini jadi perjanjian perdata biasa. Dan kalau saya tidak menjalankan, saya tidak melaksanakan, artinya kan saya cacat janji. Saya berprestasi. Rakyat bisa gugat saya ke pengadilan. Pakai pasal perbuatan melawan hukum. Perdata ya? Yes. Iya. Nah, kalau di sini kan disebutkan bahwa Bang Taufik komitmennya adalah melaksanakan sesuai yang disebutkan 14 ini. Kemudian si warga komitmennya adalah bagaimana caranya menjadikan Bang Taufik menjadi wakil rakyat, memenangkan lah, memilih lah. Jadi bagaimana untuk mengetahui bahwa dia memilih kita, Bang? Biasanya itu menjadi tanggung jawab koordinatornya ya, atau pihak kedua. Jadi misalnya saya sebagai caleg, Abang sebagai koordinator gitu ya. Nanti saya sebagai caleg jadi pihak ke-1 di dalam perjanjian, Abang sebagai koordinator jadi pihak kedua di perjanjian. Saya tanda tangan di atas materai Abang pegang, Abang tanda tangan di atas materai saya yang pegang. Kemudian Abang bertugas untuk mencari warga di wilayah Abang yang setuju sama isi perjanjian dan siap memilih saya. Iya. Misalnya nih ada 20 orang. Iya. 20 orang ini nanti ikut tanda tangan di halaman belakang. Oh, di lampiran ini ya? Ya, 20 orangnya ikut tanda tangan di halaman belakang dan menjadi lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari si perjanjian.
Yang artinya lagi, setelah insya Allah saya terpilih jadi anggota dewan, menjadi tugas dan tanggung jawab saya menjalankan 14 janji politik saya, ya ke 20 orang yang ikut tanda tangan tadi. Artinya sebenarnya Bang, lewat kontrak politik ini, saya itu ingin coba merasionalkan hubungan antara orang yang memilih dengan yang dipilih. Saya tanya sama Abang, selama ini ada nggak hubungan antara orang yang memilih dengan yang dipilih? Selama ini nggak ada. Putus begitu aja setelah Putus, selesai kan? ya. Hubungan itu terputus sesaat setelah keluar dari bilik TPS. Betul. Lu, gua. Kadang rakyat nggak ingat lagi sama caleg yang dipilihnya, apalagi calegnya nggak mungkin ingat sama rakyat yang milih dia. Akhirnya kontrak politik ini sebenarnya menguntungkan kedua belah pihak ya. Rakyat bisa menuntut janji kepada wakil rakyat secara pasti karena tertulis. Wakil rakyat juga sebenarnya bisa memaintain konstituennya juga secara pasti. Jelas karena ini namanya ini konstituen saya, kira-kira begitu ya. Dan yang lebih penting lagi, ngebangun trust, Bang. Bangun trust. Hari ini, mau tidak mau, harus kita akui, kepercayaan masyarakat terhadap partai politik lemah. Ya. Partai politik, mohon maaf ya Bang, saya otokritik. Saya ini ketua partai Bang. Ya. Tapi kritik saya adalah hari ini terhadap partai ya, artinya saya kritik kepada diri saya sendiri, cenderung lebih banyak transaksionalnya. Ya kan, berapa duit yang gua punya, berapa masa yang bisa lu kasih, berapa sembako yang gua punya, berapa suara yang bisa lu bawa, selalu begitu. Nah, lewat cara kontrak politik ini, saya coba memutus pola transaksional itu, dan saya ngajak rakyat untuk ya benar-benar bisa jadi pemenang dalam pemilu. Karena menurut saya satu-satunya cara supaya rakyat bisa menang dalam pemilu adalah ikat calegnya. Bagaimana cara ngikat calegnya? Ajak calegnya bikin perjanjian tertulis, hitam di atas putih di atas materai. Jadi rakyat gampang lagi janji sama dia. Jadi ini rakyatnya jadi pemenang, sekaligus juga kedaulatan di tangan rakyat benar-benar bisa dijalankan secara penuh juga ya. Artinya caleg itu memang dia bekerja sesuai dengan aspirasi rakyat yang diwakili ya. Kalau saya pakai kontrak politik Bang, artinya kan modal yang saya keluarkan pada saat kampanye tidak terlalu besar. Dan itu tidak akan membebani saya ketika saya menjabat. Bang, orang yang kerjanya nyawer-nyawer tadi Bang, 5 tahun jadi anggota dewan, tahun pertama cari balik modal, tahun kedua cari balik modal, tahun ketiga sambil cari balik modal mulai cari untung. Tahun keempat tetap nyari untung, tahun kelima sambil nyari untung, sambil bagi-bagi lagi. Karena mau pemilu lagi. Jadi begitu aja terus. Mau sampai kapan begitu? Nah, saya nggak mau kayak begitu, itu makanya saya pakai kontrak politik. Nah, ini 14 jenis janji atau 14 janji itu menentukannya bagaimana caranya, Bang? Sebenarnya ini kan draft. Ya. Namanya draft artinya masih bisa dirubah. Tergantung apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Nah, ini adalah tawaran dari saya. 14 janji politik saya di dalam draft kontrak politik ini sebenarnya berangkat dari pengalaman saya selama 10 tahun saya jadi anggota dewan. Saya rangkum permasalahan yang nyata saya hadapi di tengah-tengah masyarakat, jadilah 14 ini. Artinya yang selama ini banyak dikeluhkan oleh warga di Jakarta Pusat ya, kira-kira begitu. Sekaligus saya mau ngepasin sebenarnya, kan Demokrat nomor 14 ya kan. Kalau dulu 2009 apakah 14 janji politik? Enggak sampai 14. Enggak sampai 14. Tapi substansinya dapat. Gini, karena gini Bang, pengalaman saya sebenarnya ada 2 isu sentral ya yang selalu menjadi pertanyaan, yaitu kesehatan dan pendidikan. Nah, saya mau sedikit elaborasi untuk urusan pendidikan ya Bang. Boleh. Saya ngelihat di Jakarta ini terjadi yang namanya ketidakadilan kalau kita bicara pendidikan. Ketidakadilan di bidang pendidikan? Kenapa? Karena yang gratis kan cuma sekolah negeri kan Bang. Betul. Swasta kan bayar dong. Cuma sekolah negeri ini kan selalu jumlah gedungnya itu seperti piramid ya. Segitiga mengerucut ke atas kan. Sekolah SD-nya banyak, SMP-nya sedikit, SMK tambah sedikit. Mengakibatkan tidak semua lulusan SD negeri bisa ketampung di SMP negeri. Di jenjang yang lebih tinggi. Akibatnya apa? Harus ada persaingan. Cuma yang nilainya tinggi dan bagus yang keterima, atau yang umurnya lebih tua, atau yang zonasinya.
Oke? sekolah. Padahal nih, saya mau ngasih sampel. Saya sederhana aja Bang mikirnya. Coba Bapak Ibu bayangkan, ada 2 orang anak, ya, ada 2 orang anak bersekolah di SD negeri yang sama. Saya ekstrim nyebutnya, mohon maaf, satu anak orang kaya, satu anak orang miskin. Anak orang kaya, peralatan perlengkapannya cukup, gizinya bagus, bisa ikut les tambahan, orang tuanya berpendidikan. Iya, Sehingga ngajarin anaknya dengan baik dan benar. Ujungnya nih anak menjadi pinter, ketika dia ujian nilainya tinggi, keterima dia di SMP negeri gratis. Anak orang miskin Bang, mohon maaf, peralatan perlengkapan kurang, gizinya kurang, nggak bisa ikut les tambahan, orang tuanya juga mungkin kurang pendidikannya, yang akhirnya ketika anak ini ujian nilainya ngedrop, nggak keterima di SMP negeri, harus masuk ke swasta, bayar. Anak orang kaya dapat sekolah negeri gratis, anak orang miskin dapat sekolah swasta bayar. Adil nggak ini? Padahal DKI Jakarta Bapak Ibu dengan APBD-nya yang sangat banyak, 80 triliun ya. bisa menyentuh angka 80 triliun dan setiap tahun ada kira-kira sisa lebih penggunaan anggaran itu bisa sampai 6 triliun. Ada duit yang nggak kepake, ngendep di Bank DKI. Harusnya bayangan saya dengan duit itu bisa menyelesaikan permasalahan ini. Dengan cara apa? Ketika gedung sekolah SD direnovasi, ya, kalau Bapak Ibu sering ngelihat di wilayahnya masing-masing, ada gedung sekolah SD direnovasi, itu paling jadinya cuma 3 atau 4 lantai. 3 lantai, ya. Harusnya ketika gedung sekolah SD direnovasi, bikin langsung tinggi dong. Bikin 16 lantai. Oke? Jadi SD negerinya di situ, SMP negerinya di situ, SMA negerinya di situ. Kayak sekolah terpadu lah ibaratnya Kayak begitu. Bang, sekolah swasta begitu semua. Iya. Ini sekolah swasta dari playgroup, TK, SD, SMP, SMA dalam satu gedung. Kenapa sekolah negeri nggak bisa? Padahal duitnya ada. Sumber dayanya cukup. Kalau itu yang terjadi Bang, maka menjamin semua anak usia sekolah di Jakarta itu bisa keterima di sekolah yang gratis dan dibayar pemerintah. Sampai SLTA ya, Yes. sampai SMA, SMK Jadi ya. wajib belajar 12 tahun ya sebagai amanah konstitusi kita mencerdaskan kehidupan bangsa itu benar-benar terejawantakan. Lewat apa? Lewat gedung sekolah yang tinggi tadi. Iya. Ya kalau duit orang tuanya banyak, dia mau masuk sekolah-sekolah yang terkenal swasta silakan. Tapi yang miskin, yang menengah ke bawah gitu loh. Ini pernah disampaikan nggak waktu Bang Taufik jadi anggota dewan dulu? Sempet saya ngomong sama gubernur, cuma waktu itu saya ngomongnya sendirian Bang. Saya ngomongnya sendirian dan ya Abang tahu sendiri lah, posisi Demokrat kan di Jakarta bukan pemenang. 9% ya? Bukan 10 pemenang. kursi, Ya, bukan pemenang. Iya, Nah, kita berharap makanya Demokrat suaranya bisa bertambah, kursinya bisa bertambah, sehingga dorongan politik juga menjadi lebih kencang. Dan sekaligus melalui acara ini mungkin saya ingin mengingatkan nih kepada para politisi dari partai lain, ayo gabung, sama-sama kita suarakan isu ini. Supaya apa? Supaya DKI Jakarta benar-benar terjamin semua anak usia sekolah itu bisa keterima di sekolah negeri yang gratis dan dibiayai pemerintah. Iya. Nah, konsekuensinya itu kan akan mengurangi jumlah siswa yang akan masuk ke sekolah swasta. Nah, bagaimana nih nanti ada keluhan-keluhan dari pengelola sekolah swasta? Ya swasta kan artinya ini kan kita bicara negara Bang. Oke. Ini kan kita bicara negara, kita bicara pemerintah. Negara sebagai amanah konstitusi mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya siapin dong ruangannya, siapin tempatnya. Iya. Ya kan? Kalau konsekuensi wajib belajar 12 tahun artinya semua warga Jakarta itu tidak boleh putus sekolah sampai dengan SMA kan kira-kira SMA atau SMK ya kira-kira gitu. Abang bayangin, saya ini kan dapilnya Jakarta Pusat. Iya. Yang namanya Kecamatan Johar Baru itu Bang. Ya, Kecamatan Johar Baru itu kalau dilihat itu jumlahnya jaraknya dari Istana Negara itu paling 3 atau 4 kilometer. Iya. Bayangin jarak 3 atau 4 kilometer dari Istana Negara. Itu masih ada anak-anak yang nggak bisa sekolah gara-gara nggak punya duit. Iya. Itu tadi anak miskin. Akhirnya dapat sekolahnya swasta. Bang masuk SMP swasta, uang pangkalnya aja udah mahal. Iya. Sementara dia buat makan aja susah. Akhirnya putus sekolah. Iya. Kan kita Oke. Bang, dari 14 janji politik ini kira-kira menurut Bang Taufik mana yang paling berat nanti?
dari 14 janji politik ini? Jadi saya menyusun 14 janji ini sebenarnya selain berdasarkan pengalaman, itu sudah saya perkirakan bahwa hal ini itu bisa saya laksanakan, bisa saya realisasikan. Wah, keren. Jadi sekali lagi, sepanjang ada niat politik dan kemauan politik, insya Allah nggak ada yang susah, Bang. Ya. Bang Taufik kan pimpinan Partai Demokrat di Jakarta Pusat ya. Betul. Apakah ini juga mewajibkan juga kepada di Jakarta Pusat, artinya ada 12 caleg kan? Caleg, Karena betul. ada 12 kursi ya untuk Betul. dapil Jakarta Pusat ini. Apakah juga diwajibkan semua caleg Saya sih Demokrat? cuma bisa menghimbau. Oke. Saya cuma bisa mengimbau, tapi saya tidak bisa mewajibkan karena caleg-caleg kan punya strategi sendiri ya. Iya. Punya strategi sendiri, punya cara sendiri. Yang saya sesalkan ya kebanyakan itu caleg strateginya nyawer. Oke. Strateginya nyawer, strateginya bagi-bagi duit. Iya. Yang justru menurut saya itu adalah bentuk pembodohan. Oke. Dan saya Bang, nih ya. Ini kalau kita turun ke bawah nih ya. Iya. Kadang tuh rakyat nanya, Pak ada sembakonya nggak? Pak ada duitnya nggak? Tapi saya jujur sekali lagi Bang, saya nggak mau menyalahkan rakyat. Kenapa rakyat bertanya seperti itu? Karena rakyat dibiasakan. Saya nggak pernah mau menyalahin rakyat Bang, kenapa? Karena kalau kita lihat Bang, ikan itu selalu busuk dari kepala. Ikan itu nggak pernah busuk dari perut, nggak pernah busuk dari buntut. Ikan itu selalu busuk dari kepala. Artinya dari elitnya, dari calegnya, dari pimpinan politiknya. Iya. Rakyat ngomong begitu, ya karena dibiasakan. Kalau rakyat nggak dibiasakan, nggak ada tuh pertanyaan begitu. Oke Bang, terakhir mungkin Abang mau ajak pemirsa atau warga Jakarta Pusat untuk memilih Abang, silakan Bang. Baik, dalam pemilu 2024 nanti, saya berharap rakyat juga bisa jadi pemenang. Bukan cuma caleg yang menang. Bagaimana cara rakyat menang? Iket calegnya. Supaya calegnya nggak lari kemana-mana. Iket calegnya pakai perjanjian. Jadi ada dua cara supaya rakyat bisa menang dalam pemilu. Cara yang pertama, kalau ketemu caleg yang nyawer-nyawer, bagi-bagi duit, ambil duitnya, jangan dicoblos orangnya. Kasih mereka pelajaran. Cara yang kedua, pilih caleg yang sanggup memberikan jaminan secara tertulis, hitam di atas putih, tanda tangan di atas materai. Supaya apa? Supaya rakyat gampang nagih janjinya sama dia setelah dia terpilih nanti. Terakhir Bapak Ibu, saya ingin ngasih nomor handphone saya. Silakan dicatat nomor handphone saya. Nomor handphone saya 0817 648 9123. Saya ulangi, 0817 648 9123. Nah, kenapa saya ngasih nomor handphone saya kepada Bapak Ibu? Supaya Bapak Ibu bisa menghubungi saya secara langsung. Nomor yang saya kasih barusan adalah nomor yang sudah saya pakai sejak tahun 2003. Dan saya cuma satu punya nomor dan sudah 20 tahun tidak pernah ganti. Jadi silakan Bapak Ibu bisa menghubungi saya langsung supaya tidak ada jarak di antara kita. Saya ini bukan tipe pejabat yang biasanya kalau pejabat, kalau mau menghubungi saya, hubungi sekretaris saya. Kalau mau ketemu saya, silakan hubungi ajudan saya. Nah, kalau sama saya Taufikur Rahman, nggak pakai begitu-begitu. Bapak Ibu bisa menghubungi saya secara langsung. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Taufik. Demikian Sobat Warta Kota, program Jakarta Memilih kali ini. Kami sudah menghadirkan caleg dari Dapil 1 Jakarta Pusat, nomor urut 2, yaitu Bapak Taufikur Rahman. Selanjutnya silakan Anda putuskan. Sampai jumpa dalam program Jakarta Memilih selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jangan lupa subscribe ya.